Kan ini kan harga Bitcoin turun tajam itu. Udah masuk bottom sih. Jadi begitu pas candlenya merah panjang, orang malah takut beli. Tapi begitu candlenya hijau tinggi, orang malah pengen beli. Kalau saya menerapkan prinsip kebalikannya, begitu pas semuanya fair, kita greedy. Sekarang baik IHSG maupun IHSG BTC, juga. ini saatnya buat nyerok ya. Jadi kalau IHSG mendingan nunggu 2 minggu lagi, Bang. Halo, selamat jumpa kembali di YouTube channel saya Hanbia Serbaini. Kali ini saya kembali mengundang Indra Kadarsi, personil BIP dan juga Xleng. Kenapa saya undang beliau? Beliau ini kan jagonya technical analysis untuk kripto, khususnya Bitcoin. Jadi gini, belakangan ini kan harga Bitcoin turun tajam itu. Jadi banyak narasi-narasi yang mengkhawatirkan tuh di medsos ya. Wah, makin seru tuh, Bang. Nah, perhatiin tuh banyak banget yang bilang, ada yang bilang kripto bakal ke 20.000 lah, atau ini akhir dari Bitcoin will crash below. Peter Schiff emang dia Peter Schiff ya, dia anti kripto. Anti kripto. Dan banyak banget yang bilang Bitcoin sudah turun 20%, hati-hati. Oh, kapten. Ya banyak berita negatif mengenai Bitcoin ya. Siap-siap dibawa terjun bebas ke angka 50.000. Bitcoin terpantau sudah jebol. Nah, ini 50.000 siapa nih? Pinter nih dia. Iya. Cocok tuh. 3.000. Nah, ini juga grafiknya juga mengkhawatirkan ya. Jadi terjun bebas ya. Nah, ini kan sebenarnya psikologi terbalik, Bang. Jadi begitu pas candlenya merah panjang, orang malah takut beli. Tapi begitu candlenya hijau tinggi, orang malah pengen beli. Jadi beli di pucuk gitu. Iya, jadi kan kebanyakan itu beli di pucuk sama jual di bottom. Nah, jadi ini fenomena gimana? Ini memang sudah diprediksi sebelumnya atau memang sudah masuk ke bear market dah? Udah masuk bottom sih. Udah masuk bottom. Karena 90% di sosmed isinya fear semua. Ya, fear indexnya berapa sekarang ya? 12 ya? 12, Bang. 12 ya sudah fear sih ya. Jadi kalau saya menerapkan prinsip kebalikannya, begitu pas semuanya fair masuk. Nah, kita greedy, kita masuk. Saya udah mulai masuk, terutama alt sih, terutama SUI. Oh, malah alt. Iya, kenapa pilih SUI? Karena kan kemarin networknya failure ya. Nah, saya sih cuma mengharapkan begitu pas networknya recover kayak Sol. Sol waktu itu kan dari berapa, 50 apa dari 40 tuh ke 250. Begitu networknya SUI recover langsung kayak Sol. Nah, udah gitu kenapa masuk alt? Karena BTC dominannya, BTCD itu dia kepala cangkul, Bang. Jadi emang mau alt season. Memang alt season. Akan mulai alt season gitu loh. Kemarin kan BTC turun sampai 60 ribuan tuh, 60.500. Sempat ya di 62 ya, sekitar segitu. Tapi ada satu gap di 54.000 yang belum ditutup. Ada satu gap BTC yang belum ditutup di 54.000 sih. Nah, itu kemungkinan nanti akan ditutup, tapi nanti terakhir pas di sekitar Oktober mungkin. Oktober ya. Jadi kalau hitungan saya ini sekarang BTC ini udah di trendline besar, Bang. Nah, yang lucunya nasibnya BTC sama kayak nasibnya IHSG. Sama-sama di trendline besar sekarang. Nah, di trendline ini nih, kalau misalnya waktu dulu di trendline itu waktu dulu ada COVID, Bang. Maka trendline itu jebol. Cuman waktu COVID aja trendline tahunan ini jebol. Setelah itu nggak pernah ya? Setelah itu nggak ada, hanya ini doang nih. Itu COVID ya? Itu COVID, dia langsung jebol tapi langsung recover. Cepet, dalam sebulan tuh recover langsung. Nah, ini benar-benar BTC udah di trendline tahunan. Jadi angka 60.000 itu sudah di bottom itu ya? Sebenarnya udah di bottom, udah di trendline tahunan. Artinya kecil kemungkinan akan jebol ke bawah? Kalau nggak ada, kecuali yang tadi yang ada gap yang 54.000 ya. Kecuali gap 54.000 itu ditutup, tapi belum tentu ditutup juga.
Karena ini trendline tahunan kuat, Bang. Hmm. Ini trendline tahunan nih, Bang. Kecuali, nah tiba-tiba ada pandemi atau apa gitu loh. Itu baru bisa diambil tuh 54-nya. Jadi kalau perhitungan saya nih, kalau dari lihat trendline tahunan nih, ini sebenarnya trendline tahunan yang dilihat dari bulanan. Kemungkinan besar nih bulan depan udah bullish. Bulan depan udah bullish. Kemungkinan besar bulan depan udah mulai bullish, tapi tetap sideways sekitar 4 sampai 5 bulan lah. Dia sideways. Sideways di berapa tuh? Di angka berapa? Sideways-nya itu sekarang maksimum kalau kemarin kan udah sempat ke 82. Kemarin sempat ke 82.000. Nah, kemarin tuh prediksi saya sebenarnya ke 86.000, tapi akhirnya nggak nyampe 86.000. Sideways-nya itu sampai sini, Bang. Sampai 72.000. 72.000. Jadi sekarang naik dulu nih ke 72.000, Bang. Kemarin kan terakhir 60.000 something Ya, tuh. 60.500 60.500 kalau nggak salah hari Sabtu kemarin. Berarti akan naik sampai 72.000. 72.000. Nah, nanti dia turun lagi ke bisa jadi dia tutup gap di 54.000. Tapi itu pun belum pasti. Belum pasti. Tapi kalau secara ilmu teknikal kan biasanya dia gap tuh akan ditutup kan ya. Karena emang udah deket banget, dan di sini nih ada liquidity gede banget nih, Bang. Nah ini ada liquidity gede banget nih, Bang. Ini ada 1, 2, 3. Jadi ada triple bottom di 50.000. Nah, ini biasanya triple bottom ini nanti akan dites nih. Nah, memang kebetulan gapnya ada di sini. 54 itu. 54.000. Ini kemungkinan besar akan ditutup, tapi nggak tahu juga sih. Nggak pasti juga ya. Iya, ntar tiba-tiba Chief Fed yang baru Punya kebijakan yang beda. punya kebijakan, ya tahu-tahu Terbang lagi. terbang lagi kan kita nggak tahu. Nah di podcast yang lalu kan lu bilang tuh Bitcoin itu kan akan turun sampai 50% dari ATH yang Dari lalu. ATH, Yang iya. lalu kan sekitar 120 ribuan. Berarti 60 itu sudah Ini pas di 50% ya ya udah. sudah 50% kan. Berarti Iya. sudah bottom kan ya. Kalau dari 50% dari perhitungan kemarin, dari prediksi kemarin udah sesuai. Nah, dari trendline tahunan udah sesuai juga gitu. Jadi dari trendline tahunan sesuai Heeh. dan juga dari itu ya. Kalau dia turun sampai 50% dari ATH yang terakhir, Iya. berarti itu sudah bottom ya. Udah. Berarti angka 60.000 itu sudah bottom ya. Nah, kan memang banyak ketakutannya sampai 27.000. Ya temukan tadi siapa yang ngomong dia Bitcoin akan ke 20.000. Itu mungkin nggak sih? Mungkin kalau misalnya ada pandemi. Kalau ada pandemi. Tapi itu recovery-nya akan cepet banget. Iya, karena begitu pas di bawah 50% itu semua udah posisi buy semua, Bang. Pasti udah posisi buy semua. Tapi kalau Fear and Greed Index-nya Udah 12. 12 berarti kan semua orang ketakutan. Iya. Kenapa malah posisi buy-nya gede ya? Udah posisi buy semua ya, karena kan yang memang yang dimainkan psikologis. Nah, ini lucunya sama kayak IHSG. IHSG saya tarik garis sama-sama di trendline tahunan. Jadi saya bingung nih mau nyerok BTC apa IHSG nih. Oh gitu. Berarti IHSG pun sebetulnya saatnya serok ya. Udah saatnya saya ke depan. Iya. Tapi biasanya memang kalau udah di bottom itu kan memang nggak langsung naik. Dia berapa minggu sideways tuh. Naik, turun lagi. Nanti high yang terakhir dia naik sideways itu kan bakal dites. Nah, itu kalau di breakout, nah udah. Siap-siap ada yang ketinggalan. Ya. Iya. Jadi baik IHSG maupun BTC ini saatnya serok ya. Iya, ini bingung mau milih yang mana Itu nih. teman-teman mau nyerok yang mana nih? Mau nyerok saham apa mau nyerok BTC? Iya. Karena menurut Indra dua-duanya Udah di bottom. udah di bottom dan sesuai dengan trend line Sesuai trendline besar, tahunan. Iya. tahunan Iya. sudah saatnya akan balik arah gitu. Jadi kalau teman-teman mau serok ya saatnya sekarang serok ya. Memang yang paling profitable sekarang ini nyerok alt justru. Al ya. Iya, karena kan biasanya dia leveraging nih. Misalnya BTC bergerak 5%, altnya kan bisa Naiknya lebih cepat. 20%. 5 kali 4 kalinya. Tapi memang harus di saat yang tepat untuk nyerok alt. Karena kalau salah timing, BTC turun 5%, altnya udah turun 50%. Lebih cepat. Iya, tinggal kebalikannya aja. Dia turunnya lebih cepat ya. Iya. Kalau saya emang udah masuk di SUI sih, cicil ya rencana. Selain SUI apa ada alt yang direkomendasikan?
Saya masih baru lihat Sui aja sih. Kemarin Nir kan sempet ada yang goreng tuh bang. Untungnya udah kebiasaan dibohongin, jadi begitu pas ngeliat ijo malah Yang dibohong. males banget, males ngejar pucuk. Nah saya nyari yang emang masih di selokan semua. Kebetulan kemarin Sui networknya failure, wah ini Sui nih, gitu. Tapi kok failure kok malah berani masuk ya? Bukannya failure itu tanda-tanda nggak baik? Karena pelajaran dari Sol dulu. Pelajaran dari Sol tuh waktu networknya failure, orang semua pada takut kan nih, pada sell off. Tapi setelah networknya kembali nih normal, dari 50 apa dari 40 ya, itu kan langsung ke 250 bang. Mudah-mudahan sih Sui networknya memang sudah normal, tapi harus sideways dulu memang. Kalau yang lain kayak Sol, kayak XRP, Sol, kalau saya ngeliatnya udah hilang momentum bang. hilang momentum. Momentum yang terbaik pada saat waktu dulu networknya recover. Dia kan langsung 250. Nah setelah itu emang udah nggak ada apa istilahnya. Ya boosternya nggak ada lagi ya? Iya, momennya udah nggak ada lagi. Harus ada ini lagi, narasi lagi. Kalau Sui kan memang kebetulan nih dari kemarin narasinya bagus nih. Tiba-tiba hancur itu kan gara-gara networknya failure aja. Iya. Nah, memang banyak yang sell off, tapi saya lihat loh ini kok sama polanya kayak Sol waktu itu. Makanya saya masuk Sui aja deh gitu. Nah kalau BTC sendiri, tadi kan lu bilang ada kemungkinan dia akan nutup gap di 54.000 kalau ditutup. Kalau ditutup Kan bisa juga enggak gitu. bisa juga enggak. Nah kalau enggak dia akan naik ke sampai berapa Anda? Akan terjadi ATH baru enggak gitu? Nah ini yang namanya ATH baru ini. Kalau dilihat dari semua top, kayaknya nanti nggak akan ATH lagi bang. Nggak akan ATH lagi? Cuman sampai 118 kilo. Oh iya? 118.000. Karena kan dia makin mature nih. Istilahnya market cap-nya makin besar nih. Dia semakin nggak volatil bang. Kalau dulu BTC bisa ribuan persen profitnya, mungkin nanti profitnya cuma 40%, 80%. Jadi kalau saya ngelihat, kalau dari chart, saya bandingin sama Euro USD dulu. Euro USD awal-awal tuh volatil banget bang, tinggi banget persis kayak BTC. Tapi begitu market cap-nya besar tuh dia nggak gitu volatil. Jadi orang pada tradingnya ke derivatif, forex. Forex malah. Pakai leverage semua. Karena untuk spot, ya paling banter kan, cuman 80% profitnya. 70%. Nah ini kayaknya BTC akan seperti Euro USD itu. Jadi ATH-nya nggak akan terjadi lagi gitu. Paling ke 119.000 itu. Saya sih ngeliatnya dari Euro USD ini kan karena saya cara banding-bandingin nih. Mungkin dari 118 ini turun ke 27 bang. 27. Iya. Nah baru dia nanti ini lagi apa? Dia ngebuka range tinggi lagi nih. Tapi dengan volatilitas yang lebih kecil. Istilahnya karena sudah orang banyak yang pakai, market cap sudah besar, akhirnya volatilitas itu kan turun. Nah memang market begitu dia makin stabil, ya bergeraknya. Range-nya nggak. Iya. Tapi tadi lu bilang bisa turun ke 27. Kemungkinan dari 118.000. Turun ke 27.000. Kemungkinan. Itu kapan? Tapi ini cuman maksudnya Prediksi ya. Prediksi ya karena dari ini, dari apa namanya, dari dia punya bentuk curve kan gini bang. Topnya nih. Topnya dia curve-nya parabola nih. Nah jadi kalau misalnya dia naik nanti cuma sampai 118 nih. Nah kalau memang dia ketahan sama resistance parabola ini, dia dari 118 dia akan jebol trendline ini tahunan. Begitu pas dia jebol trendline tahunan, maka dia ke support di bawahnya 50 kilo, support di bawahnya 50 kilo itu kan ada di 27. 27. Iya. Nah nanti dari situ dia membentuk pola lagi. Nah mungkin dari situ dia baru bisa naik lagi. Mungkin. Kalau dilihat dari Euro USD kan gitu bang. Berarti jauh juga dong turunnya sampai 27. Berarti ramalan Peter siapa tadi? Berarti benar dong. Kalau Peter Schiff mah BTC mau di mana aja dia beres bang. Oh dia selalu beres. Iya, kalau di Twitter. Tadi dia bilang kan BTC akan ke 20.000, berarti mendekati itu dong 27.000. Mungkin bisa. Tapi kalau yang saya lihat kemarin ada narasi ininya BTC-nya Satoshi kan mau diambil kan. Siapa yang mau ambil?
dari ini Amerika Governor. Nggak tahu mau diambil, nggak tahu mau diamankan. Kemungkinan kalau itu kejadian, karena narasi itu udah bergaung berapa bulan, Bang. Gimana caranya Amerika mau ngambil orang Satoshi aja kita nggak tahu itu siapa. Itu nggak ngerti, tapi narasi itu ada terus. Tapi mungkin itu narasi karena di posisi fear ya. Karena kan kalau di posisi fear itu emang harus dibikin narasi sejelek mungkin supaya orang semua sell off nih. Semua orang takut semua gitu. Semua sell off. Nah, ini kan marka kan cuma siapa jual siapa yang beli. Iya. Lo jual gue beli kan gitu Jadi doang. sengaja dibikin orang takut. Iya, supaya pada jual. Yang gede-gede itu pada masuk gitu. Gede-gede itu punya liquidity yang cakep buat naikin ininya, grafiknya. Jadi bisa dibilang turunnya BTS ini jangan-jangan digoreng turun juga gitu. Pasti, Ya kan? pasti. Jadi bukan memang benar-benar turun, tapi memang sengaja dibikin turun biar pada nyerok gitu. Iya. Nih, tadi saya lihat ini BlackRock baru beli BTC senilai 47 juta dolar. Jadi pada saat BTC turun ke 60.000, BlackRock beli 47 juta. Iya. Jadi benar ya, jadi dana gede malah masuk gitu. Iya, kebanyakan. Jadi udah yang banyak duit malah masuk dia. Iya. Tapi memang publik cenderung ngelihat yang fear-nya kan. Karena itu kan yang lebih algo friendly. Algoritma kan selalu friendly sama yang fear. Ya kan memang gitu kan. Be greedy when others are fearful, and be fearful when others are greedy gitu. Pada saat orang ketakutan nih BlackRock malah masuk nih 47 juta US dollar. Gitu kan. Nah, jadi narasi tadi mau turun ke berapa 27.000 itu Bisa jadi tapi nanti. Mungkin setelah 118.000. Setelah mencapai 118.000 baru dia ke turun. 20.000. Tapi kalau di 118.000 nggak ada narasi apapun, bisa aja dia breakout, Bang. Breakout kan terakhir ATH kemarin 120-an ya. 120 berapa? Iya. Kalau dia breakout 120, Bisa ke berapa dia? ya bisa di atas 130 sih. Di atas 100? Di atas 130 kalau misalnya dia breakout Jadi kalau 118K tembus itu bisa sampai 130-an. kalau tembus sampai 130.000 berarti dia terus ke 240. 240.000. 240.000. Tuh, teman-teman. Iya. Sekarang kan di 60 ribuan ya. Kalau dia naik sampai 118.000 dan tembus dia bisa ke 130.000 Iya. dan kalau itu tembus lagi bisa ke 240.000. Tapi ya kita nggak tahu. Tapi nggak tahu. kapannya. Tapi memang di 2030 itu kalau kita lihat dari grafik ekonomi yang siklusnya berulang terus tuh, Bang. Di 2030 emang akan ada sesuatu lagi apa, cuman memang terlalu jauh sih untuk jadi acuan prediksi ya. Kalau saya sih nggak begitu optimis BTC bisa lebih dari 118.000 nanti. Nggak begitu optimis. Nggak begitu optimis, iya, karena ada kurva itu. Jadi memang pucuk-pucuknya tuh dia bukan makin lama makin tinggi tapi makin turun. Malah belok. Gitu Iya, malah belok, dan itu persis seperti Euro USD. Nah, begitu pas memang itu terbukti dia makin belok. Nah, begitu pas dia dari 118 nembus trendline nih, trendline tahunannya, maka dia akan ke 20.000. Jadi ramalan itu bisa terjadi ya. Bisa terjadi. 20.000. Iya. Atau 27.000 lah paling enggak gitu. 27.000, iya. Waduh. Berarti boncos juga tuh kalau masuk di 60.000 tinggal 27.000. Tapi memang pola-pola seperti itu, siklus itu semua memang ada ini ya sih, Bang, memang ada basicnya. Iya kan memang udah dipakai semua. Kalau saya kan memang cenderung ngelihat pola, ngelihat trendline. Jadi memang terpatok sama itu, sama technical analysis. Jadi saran buat teman-teman sekarang gimana nih? Susah juga dong. Mau nyerok aja. Nyerok aja. Nyerok aja. Nunggu sampai 118.000. Kalau saya 118.000 udah ketir-ketir tuh nanti. Oh, udah ketir-ketir ya. Cuman kan biasanya kalau memang sampai 118 orang begitu pas candlenya hijau begini, wah Pada seneng, berebut, wah ya. pada FOMO. Padahal abis itu bisa Iya. turun ya. Kebalikannya yang sekarang.
Orang pada fear, wah gitu malah, wah serok nih gitu. Berarti kalau sekarang masuk di 60 ribuan sampai 100 ribuan kan oke dong. Oke. Ya. Udah hampir 100% dong ya kalau sampai 118. Iya, hampir 100%. Tapi ini belum muncul pola reversal Bang, belum. Ini masih di trendline aja. Jadi ada kemungkinan jebol ke bawah dong. Jadi kalau pola reversal tuh dia biasanya dia begitu pas di trendline besar, nah dia akan naik dulu. Istilahnya dead cat bounce. Dia akan naik dulu, naik sampai ke resistance sebelumnya. Nah sampai di resistance sebelumnya tuh dia ngebentuk kepala Bang. Nah itu kalau saya bilangnya kepala swan. Nah kalau udah ada kepala nih, nanti dia akan turun. Nah, lebih rendah dari yang trendline nih. Yang sekarang? Iya. 60 ribu. Tapi kan dia trendline begini nih Bang, miring. Jadi kalau turun, paling nggak deket-deket yang sekarang nih. Nanti dasarnya. Nggak mungkin di bawah yang sekarang dong, karena trendline-nya kan gini nih. Kecuali ada pandemi itu. Ada pandemi. Das. Kan kita nggak pernah tahu. Berarti turunnya pasti kan nggak, sekarang kan 60 ribuan kan. Iya. Bottomnya. Kalau nanti dia turun lagi, pasti di atas 60 ribu dong. Oh enggak, kalau sekarang di ini Bang. Memang sekarang udah di 62.000. 62.000 kan. Tapi bottomnya itu kemarin di 60. 59 Bang. 59. Nah, Itu hari apa? Kapan? Ini 59 di tanggal 5. 5? Iya. Oh sempat 59 ya. Bisa di dekat-dekat 59 ya, berarti 59, 54. Memang 54 ada gap. Ada gap ya. Jadi bisa jadi dia akan menutup gap 54. 54-nya ditutup. Cepet tapi itu Bang. Kalau gapnya ketutup, dia Akan langsung balik. iya karena liquidity-nya kan tinggi Bang. Di weekly itu udah ada 3 bottom Bang. Satu di monthly ya. 1, 2, 3 tapi sejajar. Nah ini kan namanya equal low. Nah equal low ini nih area liquidity yang gede banget. Nah nanti kalau dia naik, ini akan disambar lagi. Zep. Tapi nyambarnya biasanya sweep, cepet ya. Ini kalau udah sambar lagi udah all in langsung. Ini equal low-nya ada di 59.000 Bang. Jadi kalau bulan depan dia turun lagi ke 59, berarti dia ngambil liquidity tuh Bang. Ngambil liquidity kemungkinan besar nutup gap yang 54.000 itu. Itu cepet. Jadi ada baiknya kita nunggu 54 ribu dong. Itu paling cakep sih. Bang cakep. Paling cakep. Tapi belum tentu. Belum tentu terjadi ya. Iya. Jadi teman-teman, jadi ada kemungkinan nanti BTC akan turun ke 54 ribu. Karena ada gap yang belum ketutup ya. Jadi market lucunya gini Bang, kita semua kedetek nih buka posisi. Jadi kalau misalnya semua setuju nih, semua sepaham sama oke, ada gap di 54.000 nih. Semua pada buka pending order di sana. Kita kan kebaca Bang. Nggak ke situ harganya. Iya. Iya, kayaknya memang robotnya algoritmanya emang begitu pas ada posisi pending buy yang paling besar di situ dihindarin. Mereka semua komputerized Bang. Oh iya. Iya lucu Bang, karena saya udah berkali-kali nyoba. Pasti dikerjain gitu ya. Dikerjain pasti. Wah ini bener-bener nih. Ini komputer nih, computerized gitu. Jadi memang robot trading banget. Iya. Jadi memang agak-agak rumit lah. Kita cuman antisipasi aja, plan A, plan B, udah itu aja sih Bang. Jadi boleh disimpulkan sekarang kan sudah di bottom tuh udah kemarin 59.000 ya. Sekarang udah 62, berarti udah mulai balik. Ya. Kalau mau nyerok sekarang boleh nyicil gitu ya. Iya. Tapi antisipasi ada kemungkinan nanti dia akan turun lagi nih. Turun lagi sampai tutup gap 54. Tutup gap 54.000. Iya. Teman. Jadi kalau teman-teman punya nyali ya serok sekarang atau kalau nggak nunggu di 54.000. Tapi itu pun belum tentu terjadi ya. Belum tentu terjadi. Kalau saya nih udah serok nih. Udah serok. Nanti kalau turun ya saya serok lagi nih gitu. Jadi gitu. Kalau mau nyerok sekarang boleh. Begitu turun ke 54.000 ya serok lagi. Serok lagi. Average down ya. Yeah. Dan nanti tunggu naik sampai 118. Nah, pas kalau misalnya memang nyampe 118 tuh udah bagus deh. Udah ketar-ketir sih. Udah ketar-ketir. Ini jual deh. Jadi mendingan keluar di 118. Keluar di 118 dulu. Sambil lihat berita ada apaan nih. Ada apa? Ya sambil lihat berita untuk memastikan ada apa nih gitu. Iya, siapa tahu tiba-tiba
apa gitu kan, kita nggak ngerti. Trump tarif lagi biasa, dia kan tukang nyerok bang. Dia pom-pom juga soalnya. Itu satu-satunya presiden Amerika yang trading bang. Yang trading anaknya kali. Iya termasuk dia juga nitip sama anaknya kali. Nitip sama anaknya. Jadi dia bikin pernyataan Iya. harga turun, suruh anaknya serok gitu ya. Iya. Ya nggak mungkin lah dia eksekutor bang. Iya, benar. Iya. Paling dia cuman gue plan gue gini, ntar lo eksekusi Lo deh. eksekusi. Gitu. Iya. Jadi teman-teman pantau aja tuh Trump bikin Iya. pernyataan apa gitu. Itu tandanya dia lagi goreng. Jadi itu ya Ndra ya, kalau mau nyerok sudah boleh mulai sekarang. Iya. Tapi nanti kalau turun ke 54.000, Wah. serok lagi. Ya. Iya. Tunggu nanti sampai ke 118.000. 118. Kalau bisa sebelum 118 sudah keluar dong ya. Iya. Karena kita nggak tahu apakah 118.000 akan tembus. Iya, Sampai nggak tahu. 130 nggak tahu, Mesti ya. ngeliat. Nah biasanya memang kalau ada continuation nih bang, biasanya itu ada pola khusus. Nah itu memang polanya fix. Jadi pola reversal di bawah tuh polanya fix. Jadi bisa misalnya ada tesisnya. Pola bullish continuation itu juga fix. Itu memang ada bentuk polanya. Nah permasalahannya memang pola reversal di atas nih yang nggak ada bang. Nggak ada jelas. polanya. Nggak ada. Jadi Nggak bisa kebaca dong. nggak kebaca. Ini udah di atas belum ya? Itu yang paling rumit. Oh dari technical analysis nggak kelihatan ya. Satu-satunya ngebayangin imaginary itu yang tadi, yang curve. Tadi yang curve-nya gitu ya. Gitu ya. Kalau dia udah ada di curve itu, pas di curve-nya, nah itu mulai bertanya-tanya ini mau kemana lagi. Udah nggak jelas. Jadi kalau semakin bottom, semakin semangat. Malah semangat. Malah semangat, ini gimana nyerok ini gitu. Oh gitu. Iya. Tergantung pelurunya ya, pelurunya masih banyak. Terutama nyari peluru ya. Pelurunya mana nih? Pelurunya mana deh gitu. Tapi itu tadi lu bilang ya, dua-duanya sekarang baik IHSG maupun Iya, BTC. juga. Ini saatnya buat nyerok ya. Itu Iya. teman-teman. Yang mau serok saham silakan, yang mau nyerok BTC silakan. Tapi kalau IHSG mendingan nunggu 2 minggu lagi bang. 2 minggu lagi. Iya. Nunggu apa tuh? Dia memang sudah pas di atas trendline tapi belum pelukan. Sama trendline-nya belum pelukan. Oh, belum pelukan. Jadi Iya, masih di belum. atas trendline. Iya, masih belum jatuh pas di trendline-nya. Jadi ada kemungkinan akan jatuh lagi. Iya, ada jatuh dikit. Tunggu 2 minggu lah. Ya, 2 minggu ya. Kalau untuk SG tunggu 2 minggu kata Indra. Iya. Kalau BTC kan 24 jam, dia cepet. Iya, iya. Oke dah. Oke. Demikian teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya.